Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Liridha'illah wa li syafaati rasulillah wa li husuli maqasidina, khususan seluruh arwah yang telah ditawasuli mulai dari awal sampai akhir, wabil khusus Abah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, Ummina Haji Huriyah binti Abdul Fatah Haji Hasan, wa Ummina Haji Aminatul Zuriyah, wa ummi auladi wa auladi, wa khususan ila bunyai Nafisah Sahal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fala hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Para kiai, para ibu nyai, para tokoh syadiliyah ingkang sanget kula mulyakaken, sedaya keluarganipun Abah Romo Yai Jamaluddin Ahmad ingkang sanget kula mulyakaken, kula taati, Romo Yai Asyharun Nur ingkang sanget kula hormati. Malam niki kula namung pingin membaca kitab An-Nasaihu Ad-Diniyatu wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, berkaitan dengan bab kematian. Dalam halaman ke-16 Habib Abdullah Al-Haddad nulis tentang napa niki nggih, seseorang itu harus punya keinginan agar dia bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Niki kaitannya dengan banyaknya para kiai, para ibu nyai ingkang kapundhut. Tahun niki keluarga besar Mbah Yai Fatah niku kehilangan 3 mutiaranya. Pertama Abah Jamal, disusul Mbah Yai Nasir, dan malam ini disusul oleh Ibu Nyai Nafisah Sahal. Saderengipun Romo Yai Sultan Abdul Hadi, terus Romo Yai Ibu Nyai Rahma Arwani, Ibu Nyai Sultan Abdul Hadi. Menawi tiang-tiang saya ingkang wafat niku namung pindah tempat ke tempat yang lebih mulia dibandingkan di dunia.
Pertanyaannya, kula kali panjenengan niki yang harus betul-betul nopo nggih tidak bisa mengentengkan soal kematian. Abah Romoye Jamaluddin Ahmad niku setiap berdoa tentang husnul khotimah niku pasti beliau niku nangis mular. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzis syafa'ah. Doa niki adalah doa yang sangat indah agar kita sedayonipun oleh Allah diwafatkan dalam keadaan khatimatis sa'adah, akhir pungkasan hidup yang bahagia. Niki selaras dengan anjuranipun Allah Subhanahu wa taala yang dikutip oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau menulis dawuhipun Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Beliau menggarisbawahi kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, betul-betul mati, illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Jadi sebenarnya Allah pripun nggih yang mematikan niku sinten? Allah. Tapi Allah kok dawuh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Abdul Khalik, jangan sampai engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Sebenarnya kita bisa bertanya, lah nggih ya Allah pengine ngoten. Tapi yang mematikan kula kan boten kula kiambak. Tapi yang mematikan kan jenengan. Bagaimana jenengan menyuruh sesuatu padahal sesuatu itu bukan kekuasaan kita. Niki kan problem tafsir niki. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya subhanallah niku dijawab dengan indah oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah niki ngeten jawanipun. Manusia itu tidak bisa, tidak mampu mematikan dirinya sendiri dalam keadaan Islam. Akan tetapi walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan cara, jalan agar orang itu bisa mati dalam keadaan seperti itu. Kalau ulangi nggih bapak-bapak, kita nggak mungkin mati sesuai dengan apa nggih kehendak kita, karena yang mematikan kita adalah Allah. Tapi Allah berkehendak, kamu jangan mati ya kecuali dalam keadaan Islam. Nggih ya Allah pasti. Tapi kan kami tidak bisa mati sendiri ya Allah. Lah dawuhipun Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Allah menjadikan cara, jalan agar seseorang itu bisa mati dalam keadaan seperti yang diinginkan oleh Allah, yakni mati dalam keadaan Islam. Napa mawon niki idza akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alaihi wa imtathala ma amarahu bihi wa huwa. Jadi kalau orang itu melakukan beberapa hal ini, sebenarnya dia telah melaksanakan dawuhipun Allah agar orang itu mati dalam keadaan Islam. Napa niku ayyakhtaral maut alal Islam. Orang itu sudah harus dari awal itu memilih bahwa saya akan mati dalam keadaan Islam. Jadi enggak usah ragu-ragu. Sebab wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi pertama orang itu harus memilih jalan, bahwa jalan kematian yang saya pilih adalah kematian ala Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbuhu,
sejak hidup orang itu sudah harus seneng mati dalam keadaan Islam. Ya apa sampai nikmati nanti, terserah nanti, itu urusan nanti, itu bukan urusan sekarang yang penting hidup dulu gitu. Orang itu sudah seneng kalau dia mati dalam keadaan Islam. Makanya kadang-kadang orang itu mencerita, ya Allah remen sangat ningali kiai-kiai wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah ajre sangat mendengar cerita-cerita orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Yang kedua, yang ketiga, wa yatamannahu, orang itu harus tamanna niku berharap walaupun perharapan itu kecil misalnya, tetap dia harus berharap, ya Allah kulo tetap berharap kulo mati dalam keadaan Islam. Yang ketiga, wa ya'zamu alaih, orang itu harus punya azam yang kuat, punya keinginan yang kuat untuk mati dalam keadaan Islam. Yang keempat, yang terakhir, orang itu harus, bukan yang terakhir, orang itu harus dalam dirinya merasa takut kalau dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi sesuatu yang ditakuti itu insya Allah nggak terjadi pada diri kita. Kulo ingat betul, ibu kulo almarhumah ibu Nyai Haji Aminatus Zuhriyah niku paling takut mabuk. Jadi kalau mau naik mobil niku yang ditakuti adalah mabuknya. Lah suatu saat ketika beliau mau haji, yang dipikirku, engkau nih aku haji ya opo mabuk, engkau nih aku nang kono sakit, takut. Ternyata karena ketakutannya itu kemudian muncul kepasrahan kepada Allah, sehingga perjalanan beliau haji niku kula tangleteng kakak kula ingkang dampingi niku sama sekali ndak mabuk, walaupun sudah sepuh sama sekali nggak sakit, sehat. Kenapa? Karena dia sebelum berangkat haji niku takut kalau di sana dia sakit, sehingga saking takutnya dia kemudian pasrah kepada Allah. Dan yang terakhir, wala yazalu da'iyan mutadharrian wasailan minallah ayyatawaffahu musliman. Yang paling terakhir niki ditaruh di akhir tapi paling penting niki. Apa niku? La yazal, terus menerus orang kingsir da'iyan, dia menjadi orang yang terus berdoa, mutadharrian, DP wasailan, nyuwun minallahi, dari Allah, ayyatawaffahu musliman, agar dia dimatikan dalam keadaan Islam. Inilah yang diajarkan oleh guru-guru thariqah kita. Setiap kita berdoa, paling tidak saat kata-kata Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah niku, kita taruh diri kita dalam posisi yang betul-betul tadarru, DP kepada Allah. Sebab sinten yang mematikan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, teng niki wonten dua cerita yang ditulis oleh beliau. Ada tiga cerita tapi kulo namun ngambil dua cerita. Yang pertama, keinginan orang itu mati dalam keadaan Islam dan berdoa kepada Allah, lalu doanya niku diabadikan dalam Al-Quran, niku doanipun Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf niku matur ngeten, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkau adalah waliyyi. Waliyyi itu kekasih saya, zat yang ngatur saya. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Engkaulah wali kulo, engkaulah penguasa kulo, engkaulah penolong kulo, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tapi kemudian beliau meneruskan kata-kata begini, tawaffani musliman, tolong ya Allah matikan kulo dalam keadaan muslim. Setingkat Nabi Yusuf niku lho nyuwun ngoten, tawaffani musliman. Nopo malih kulo kali panjenengan tawaffani musliman, ya Allah wafatkan kulo dalam keadaan muslim,
wa alhiqni bis-sholihin, dan pertemukan kula dengan orang-orang soleh. Niki mungkin saged jenengan catet dan saged didamel doa. Monggo sareng-sareng Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Niku wonten teng surat Yusuf ayat 101. Jadi jenengan bika ayat 101, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Nah, orang-orang kados Mbah Nyai Nafisa Sahal niku alhiqni bis-sholihin. Beliau hanya akan ketemu dengan orang-orang yang soleh, ketemu Mbah Yai Sahal, ketemu Mbah Yai Fatah, ketemu Mbah Yai Jamal, ketemu guru-guru nipun yen niku namanya alhiqni bis-sholihin. Ingkang nomor kalih jenengan pernah doa ngeten, Rabbana afrigh, pripun niku? Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Sareng-sareng Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Monggo sareng-sareng ngatah-ngatahaken donga niki. Donga niki donga napa nggih? Donga tokcer. Sebab doa niki disampaikan oleh orang-orang hebat yang disebut dalam tafsir niku Saharatu Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun. Jadi Nabi Musa niku dihadapkan oleh Fir'aun dengan para tukang sihir. Jadi nabi-nabi riyen niku para bapak, para ibu memiliki keahlian sesuai dengan zamannya. Karena zamannya Nabi Musa niku zamannya sihir, hebat-hebatan sihir, maka Allah memberi bekal Nabi Musa niku tongkat yang bisa mengalahkan tukang-tukang sihir. Lah para tukang sihir niki matur ke Nabi Musa. Jadi salah satu penyebab napa niki, salah satu penyebab para penyihir niki mendapatkan hidayah dari Allah karena tawadhu. Jadi para penyihir niki ngeten teng Quran niku, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an takuna awwala man alqa. Pripun bahasa jombangipun, wahai Musa, kula nderekaken jenengan. Jenengan yang memulai melempar tongkatnya, apa kami yang melempar sihir-sihir kami? Penyihir tapi tawaduk pada Nabi Musa. Jenengan yang mulai nopo kula yang mulai. Gara-gara niki, salah satu penafsir niku mengatakan gara-gara tawaduknya, sopannya para penyihir Fir'aun kepada Nabi Musa niku, Allah membalik hatinya yang asalnya tidak percaya kepada Nabi Musa kemudian menjadi percaya. Begitu mereka melemparkan benang-benang sehingga menjadi ular-ular kecil, Nabi Musa diutus oleh Allah melempar tongkatnya menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil itu. Mereka kemudian berkata, ini bukan kekuatan sihir ini, tapi ini selain sihir. Jadi mereka percaya bahwa Nabi Musa itu bukan penyihir. Kalau sihir gak seperti ini, sehingga mereka percaya ada Tuhan di balik itu, ada pengiran di balik Nabi Musa, sehingga kemudian mereka beriman kepada Nabi Musa. Lah tatkala mereka beriman kepada Nabi Musa niku, Fir'aun kalang kabut. Marah betul. Wong saya datangkan untuk menaklukkan Musa, ternyata mereka takluk, bukan hanya sekedar kalah sihir, tapi kemudian menjadi beriman kepada Nabi Musa, sehingga para tukang sihirnya Fir'aun niku diancam dengan ancaman nyata, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin, akan saya potong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian silang itu potong tangan kanannya, masih tetap iman kepada Fir'aun, kepada
masih tetap beriman kepada Nabi Musa, potong tangan kaki kirinya. Kok masih beriman, terus beriman, potong tangan kirinya, potong kaki kanannya. Itu namanya la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Wah, jadi mempertahankan keimanan niku berat napa boten? Oh, amat berat. Makanya Mbah Yai Salahuddin niku matur, yang paling berat dalam kehidupan ini adalah berjuang mempertahankan keimanan. Ada ndak yang mengancam kita, kalau kamu masih tetap ikut Thariqah Syadziliyah, awas, saya potong tangan kamu. Jangankan tangan, saya potong jari kelingkingmu. Mikir kita, ini tangan kaki dipotong, ancaman. Bukan hanya tangan kaki, bukan hanya tangan kaki, wala usallibannakum ajma'in. Napa niku bapak-bapak, dipancung, disalib. Kalau kalian kaki, tangan saya potong semua, masih tetap iman kepada Nabi Musa, terakhir la usallibannakum ajma'in, akan saya tusuk kalian kepala sampai duburnya, akan saya salib kalian. Ini ancaman Fir'aun. Dan Fir'aun niki bukan gertak sambal, karena Fir'aun itu pasti melakukan nopo yang disampaikan. Bapak-bapak, niku beratnya saharatu Fir'aun niku. Tapi dengan mantap mereka mengatakan, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, tolong sokkan niku napa nggih, tuangkan secara deras pada diri kami, afrigh alaina sabra, kesabaran, sabar dalam mempertahankan keimanan. Bapak-bapak, ini boten sabar niki kacau nih, kacau nih, boten sabar. Rabbana afrigh alaina sabra. Kemudian diakhiri dengan kata-kata wa tawaffana muslimin, karena mereka sudah tidak punya harapan nggih, tidak punya harapan. Pasti wong Fir'aun seperti itu. Fir'aun niku luar biasa kejamnya. Ketika ditanya, Tuhanmu siapa Musa? Tuhan saya adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Saya juga bisa kalau hanya seperti itu. Sini, dua orang sini, maju ke depan saya. Saya Fir'aun menghidupkan dan mematikan. Apa maksudnya? Yang satu ditusuk plus mati, mati kan? Yang satu saya biarkan hidup. Berarti saya kan bisa mematikan dan bisa menghidupi. Niku gendeng pol Fir'aun niku. Gendeng. Tapi kemudian ditanyakan, Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur dan mendelamkan ke arah barat. Coba kalau bisa kamu keluarkan balik dari arah barat, terbit, kemudian tenggelam ke arah timur. Fabuhital ladzi kafar. Dia tidak bisa menjawab. Jadi niku kejamnya Fir'aun, bapak-bapak. Makanya para tukang sihir niku mengatakan, gak mungkin kawan-kawan kita hidup. Ayo langsung berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Mugi-mugi kalau kali panjenengan ditakdir saged mati dalam keadaan muslimin. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, kula tutup dengan dawuh yang ditulis oleh Habib Alawi Al-Haddad, wa 'alal insan al-ijtihadu fi hifdzi islamihi wa taqwiyatihi bi fi'li ma amara Allah bihi min ta'atillahi ta'ala, fa innal mudayyi'a li awamirillah muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam. Hati-hati ini. Kata beliau, kepada seluruh manusia diwajibkan kepada diri kalian untuk betul-betul menjaga keislamannya, ketakwaannya dengan jalan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebab seseorang yang meremehkan,
menyia-nyiakan, tidak melakukan yang diperintahkan oleh Allah, sebenarnya dia telah menjatuhkan dirinya untuk mati dalam keadaan tidak Islam. Niki maksudnya pun nopo bapak-bapak. Salah satu penyebab orang itu bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah, bisa mati dalam keadaan nopo niku tidak Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu dia bisa mati dalam keadaan tidak muslim apabila dia mudayyi' li awamirillah, dia menyia-nyiakan perintah-perintahipun Allah. Fa inna tarkahu lidzalika dzalilun ala istihanatihi bihaqqiddin. Karena ketika dia menyia-nyiakan perintahnya Allah itu sebenarnya dia merendahkan, menghina bukan hanya perintah itu, tapi dia menghina yang memerintahkan. Logikanya ngeten. Jenengan punya murid. Awas. Jangan ambil itu miliknya kawanmu. Atau jenengan buat peraturan, dilarang masuk ke tempat ini karena ini tempatnya perempuan, kamu laki-laki dilarang masuk ke tempat perempuan. Di depan jenengan lapo tulisan koyok ngene dicoret Pak, disobek sret masuk aja. Pripun jenengan sebagai pengasuh, pripun jenengan sebagai pembuat peraturan, ini bukan meremehkan tata tertib ini, tapi meremehkan yang membuat tata tertib. Gini pula gambarannya. Allah sudah membuat aturan, ini perintah, ini larangan. Makanya dawuhipun Romo Yai Salahuddin itu, hidup ini adalah perjuangan bagaimana agar kita bisa menjaga keimanan, agar kita bisa mempertahankan ketakwaan. Yang terakhir bapak-bapak, wa alaihi aidon, bagi semua manusia itu bagaimana caranya agar dia bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, ayyujanibal ma'asi wal atham. Usahakan sebisa mungkin menjauhi maksiat dan dosa. Jadi berusaha melakukan perintah dan menjauhi maksiat dan dosa-dosa, itulah dalil, itulah jalan yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa mati dalam keadaan Islam. Amin Allahumma amin. Kula kinten niki nggih Kiai, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurad wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa husnul khawatim wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ya Allah, nahnu ibaduka ad-du'afa wa anta rabbuna al-qawi, nahnu ibaduka al-fuqara wa anta rabbuna al-ghani, nahnu ibaduka al-dhalil wa anta rabbuna al-karim. Ya Allah ya Aziz ya Aziz, a'izna a'iz awladana a'iz ahlana bittaqwa wa ta'ati wa la tudhillana wa iyyahum bil ma'siyati wal ghaflati wal khiyanati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bijahi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti
وبجاه سيدتنا فاطمة الزهراء سيدنا حسن وسيدنا حسين وبجاه الشيخ عبد القادر الجيلاني وبجاه الشيخ أبي الحسن الشاذلي وبجاه مرشدنا الشيخ هادر صلاح الدين الأيوبي محمد الجليل بن مستقيم ومستقيم بن حسين أبهرمي جمال الدين أحمد. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kuatkan keimanan kami sekeluarga, kuatkan ketakwaan kami dan keluarga kami, kuatkan istiqomah dan himmah kami, ya Allah. Jauhkan kami, seluruh keluarga kami, santri-santri kami, saking maksiat, saking khianat, saking ghaflah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.